Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita mengucapkan budi syukur alhamdulillah terhadap Gusti Allah. Pada malam hari ini, malam Rebo, cuacanya mendukung, cuacanya terang benderang. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu cuacanya terang benderang sehingga kita bisa menghadiri di dalam jamiah tahlil di rumahnya Bapak Kadir. Kita semua ini marilah bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini pada malam hari ini, pada jamiah tahlil ini, kita sudah melakukan jamiah tahlil sampai selesai. Kita semua ini akan mendengarkan tausiah. Kita akan mendengarkan tausiah di dalam jamiah tahlil ini. Cuman beberapa menit. Kita semua ini akan mendengarkan tausiahnya yang berjudul Sawidah. Sawidah ini di dalam kitab Pancar Urip Sejatine Urip dan kitab Insan Hamil. Kita akan membahas di dalam judulnya itu adalah Sawidah. Sawidah itu udah tercantum di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Pancar Urip Sejatine Urip. Senja bersa maknanya itu ing satuhune umat manusia, ing satuhune sang pencipta. Wawo jarewi maknanya lingkaran. Kita semua ini di dalam lingkaran Gusti Allah, di dalam lingkaran umat manusia. Kita semua ini di dalam lingkaran umat manusia dan Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu bisa ada karena umat manusia. Umat manusia bisa ada karena Gusti Allah. Jadi kita semua ini di dalam keadaan lingkaran Gusti Allah dan lingkaran umat manusia. Kita semua ini wajib
menghargai ciptaan-ciptaan Gusti. Kita semua ini harus menghargai ciptaan-ciptaan Gusti. Kita semua ini wajib bahwa ada Sang Pencipta di dalam dunia ini, di dalam lingkaran ini. Karena di dalam lingkaran alam dunia ini ada Sang Pencipta, ada umat manusia. Umat manusianya ini ciptaan-ciptaan Gusti. Kita semua ini adalah ciptaan-ciptaan Gusti. Kita semua ini harus menghargai ciptaan-ciptaan Gusti. Model apapun, kita harus saling harga menghargai. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini udah mengerti tentang saling menghargai. Kita semua ini harus saling harga menghargai, harus saling hormat menghormati. Karena kita semua ini adalah ciptaan-ciptaan Gusti. Gusti bisa ada karena umat manusia. Umat manusia bisa ada karena Gusti. Jadi kita semua ini saling membutuhkan. Sang Pencipta membutuhkan makhluk, makhluk membutuhkan Sang Pencipta. Kita semua ini paham tidak terhadap umat manusia dan Sang Pencipta para jamaah? Saya sekali lagi mau bertanya terhadap para jamaah. Paham tidak? Saya ini sebagai makhluk namanya manusia. Dan ada Sang Pencipta di dalam dunia ini. Jadi paham atau tidak para jamaah? Pahamnya tentang apa para jamaah? Makhluk dan manusia dan manusia. Saya mau bertanya lagi, jawabannya yang kompak supaya jelas dan gamblang. Semua umat manusia itu ciptaan-ciptaan Sang Pencipta. Dan di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Jadi saya mau bertanya itu paham atau tidak para jamaah? Pahamnya tentang apa para jamaah? Jawabannya enggak jelas. Jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Jawabannya enggak jelek. Jawabannya sebenarnya saya sebagai makhluk harus meyakini bahwa ada Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu bila tidak ada makhluk, entar tidak ada Sang Pencipta. Jadi kita semua ini harus mengerti tentang makhluk dan tentang Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu bisa ada karena makhluk. Makhluk juga bisa ada karena Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabnya benar. Kalau udah dikasih tahu, baru jawabannya benar. Kalau belum dikasih tahu, jawabannya benar atau tidak? Ya, jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Jadi semua ini jawaban-jawaban umat manusia. Bila ada Sang Pencipta itu karena makhluk. Makhluknya itu bisa ada karena Sang Pencipta. Jadi kita ini harus meyakini terhadap Sang Pencipta. Bila tidak ada Sang Pencipta, tidak ada saya. Tidak ada makhluk di dalam dunia ini. Bila Sang Pencipta tidak menciptakan makhluk, entar tidak adalah Sang Pencipta. Jadi kunci umat manusianya itu
adanya di dalam Sang Pencipta. Jadi umat manusianya itu dan Sang Pencipta itu sama, saling-saling membutuhkan. Umat manusia membutuhkan Sang Pencipta membutuhkan makhluk. Paham atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini cepat tanggap, jawabannya langsung paham. Lalu saya bertanya, pahamnya, letaknya di mana para jamaah? Jawabannya pasti bingung. Padahal sih gampang. Karena umat manusia itu harus mengetahui tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta itu ada di diri saya. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa Sang Pencipta ada di diri saya? Karena umat manusia itu kuncinya Sang Pencipta. Bila umat manusia tidak diciptakan oleh Sang Pencipta, entar tidak ada Sang Pencipta. Kalau manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, entar adalah Sang Pencipta. Jadi umat manusia dan Sang Pencipta itu saling membutuhkan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya benar. Karena udah dikasih tahu, karena udah dipanjang lebarkan. Lalu dilanjutkan dengan dal jabar da. Itu ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Itu di dalam dal kecil. Kita semua ini ajaroba saking Gusti Allah ing manusahnya. Karena umat manusianya itu telah diciptakan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi kita semua ini harus ingat terhadap Sang Pencipta. Karena saya ini telah diciptakan di dalam dunia ini. Kita semua ini diciptakan di dalam dunia ini yang pertama kalinya adalah di alam rahim. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya benar. Karena yang pertama kali umat manusia diciptakannya adanya di alam rahim. Kalau di dalam dunia, kalau di surga itu hanya dua yang diciptakannya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau di dalam dunia, umat manusianya itu diciptakannya ada di alam rahim yang pertama kalinya. Umat manusia itu diciptakan di alam rahim itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ada yang sampai 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 10, 11 sampai 12 bulan, ada yang 1 tahun lebih. Itu tergantung waktu-waktunya. Kita semua ini wajib menghormati, wajib menghargai ciptaan-ciptaan Gusti itu. Karena ciptaan-ciptaan Gusti itu tidak selalu sempurna. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada yang pas. Ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu semuanya itu butuh proses dan butuh perjalanan-perjalanan semua. Umat manusia bila waktunya udah lahir dari alam rahim keluar, itulah namanya sejatine urip. Kalau belum keluar dari alam rahim namanya pancereng urip. Jadi kita pada malam hari ini membahas tentang kitab Pancereng Urip Sejatine Urip.
pancarong urip itu adanya ing alam rahim, sejatine urip itu di luar alam rahim yang baru lahir. Lalu kita membahas tentang insan hamil. Insan itu manusia, hamil itu kang wis suci. Kesucian umat manusia itu adanya di si jabang bayi, tidak ada yang lain. Kesucian umat manusianya itu adanya di si jabang bayi. Umurnya itu 1 hari sampai 4 tahun lebih. Bila udah 4 tahun lebih, itu udah mengetahui tentang baik buruknya, tentang perbuatan umat manusia. Lalu kita lanjutkan di dalam kap mati. Kap mati itu maknanya Gusti Allah gawe pembuka. Kita semua ini harus mengetahui tentang pembuka hati dan pembuka pikiran. Karena kita semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta itu semuanya itu sama, yaitu dari alam rahim. Lalu di alam rahim itu bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang pas, ada yang kurang. Perbedaan itu kita semua ini harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kita semua ini sama, ciptaan dari Gusti Allah, yaitu dari Sang Pencipta semua. Jadi kita semua ini harus saling harga menghargai, harus saling hormat menghormati. Kita semua ini harus berjalan di dalam perjalanan alam dunia ini. Kita semua ini, jamaah ini orang Islam atau tidak para jamaah? Kalau orang Islam itu tahu nggak tentang mengucapkan salam para jamaah? Kalau ada orang yang mengucapkan salam, lalu dijawab alhamdulillah. Kalau tidak dijawab, itu terserah. Tergantung umat manusianya. Berarti umat manusianya itu yang tidak menjawab itu berarti tidak menghargai orang lain. Berarti kurang baik, kurang bagus, kurang benar ing perjalanannya yang tidak menjawab, tidak mendapatkan dosa. Tapi kebanyakan orang bila ada orang yang mengucap salam lalu tidak menjawab lalu mendapatkan dosa. Benar atau tidak para jamaah? Kenapa jawabnya benar? Kalau umat manusia mengucapkan salam, ada orang yang mengucapkan salam lalu orang itu tidak menjawab, tapi itu tidak mendapatkan dosa. Mendapatkannya kurang baik, kurang bagus, kurang benar ing perjalanannya. Yang mendapatkan dosa itu yang mencuri, yang korupsi, yang berzina, itu yang mendapatkan dosa, yang merugikan orang. Kalau yang tidak menjawab merugikan tidak para jamaah? Yang dinamakan berdosa itu harus merugikan diri orang lain. Kalau tidak menjawab itu tidak merugikan diri orang lain. Cuman sifatnya, wataknya itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar ing perjalanannya karena tidak menghargai orang lain. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya bukan wajib. Hukumnya saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kalau mengucapkan salam itu hukumnya wajib, itu ada tempat-tempatnya. Kalau kita melakukan ibadah sholat, barulah itu hukumnya wajib. Benar atau tidak para jamaah?
Kalau umat manusia tidak menjalankan ibadah-ibadah sholat lalu mengucapkan salam, berarti hukumnya baik, bukan hukumnya wajib bila untuk masyarakat umum. Bila sedang beribadah baru hukumnya wajib. Kalau tidak hukumnya wajib, antar umat manusia sholatnya itu tidak berhenti karena tidak ada ujung pangkalnya. Kalau ada salam, entar bisa diakhiri di dalam sholatnya. Benar atau tidak para jamaah? Bila ada orang yang bilang mengucapkan salam itu hukumnya wajib, itu wajibnya di mana? Letaknya di mana? Kalau wajib itu letaknya di dalam keadaan sholat. Kalau untuk umum hukumnya baik. Baik yang melakukan, yang tidak melakukan berarti kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Kalau keadaan kurang baik, kurang bagus, kurang benar, itu jangan disalah-salahkan. Karena umat manusia di dalam keadaan kekurangan-kekurangan itu belum tentu salahnya. Karena hati dan pikiran kita ini bila disapa oleh teman saya contohnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada yang langsung menjawab, ada yang diem aja, nyuklu aja. Nah itu pikirannya kan ada yang ngalor ngidul ngetan ngulon, atau sedang ngelamun, atau sedang ruwet pemikirannya. Benar atau tidak para jamaah? Bahasa-bahasa saya ini campur aduk supaya mengerti. Karena ada yang ngerti bahasa Cirebon, ada yang ngerti bahasa nasional. Saya campur aja bahasa Cirebon dan bahasa nasional. Karena sayanya juga orang Cirebon. Jadi bahasa-bahasa Cirebon itu jangan ditinggalkan karena bahasa nenek moyang kita. Jadi kita semua ini harus dikembangkan, yang utama adalah bahasa Cirebon dan yang diutamakan adalah bahasa nasional. Karena bahasa nasional di seluruh dunia mengerti semua. Kalau bahasa Cirebon hanya Cirebon saja yang mengerti. Jadi yang utama harus kita bahasa Cirebon yang diutamakan. Yang lebih diutamakan lagi adalah bahasa nasional. Jadi tentang mengucapkan salam itu di dalam kitab Pansorep Sejati Norep dan di dalam kitab Insan Hamil itu bukan hukumnya wajib bila untuk umum. Bila hukumnya wajib itu di dalam keadaan ibadah sholat. Benar atau tidak para jamaah? Karena bila saya tidak panjang lembarkan seperti ini, ada orang yang vakum terhadap bahwa mengucapkan salam itu hukumnya wajib, itu berarti penafsirannya kurang pas dan kurang benar. Wajibnya itu letaknya di mana? Kalau letaknya di dalam umum itu kurang pas. Wajibnya kalau letaknya di dalam keadaan sholat itu pas, berarti hukumnya wajib. Kalau untuk umum hukumnya baik, bagus, benar, mulia. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini cepat tanggap dan cepat mengerti. Mengertinya langsung dijawab benar. Lalu dijawab mengerti enggak mengerti. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Orang Islam ini bila mengucapkan salam hukumnya wajib atau tidak para jamaah? Hukumnya wajib itu ada di dalam sholat.
Hukumnya untuk umum itu hukumnya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena isinya saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kita semua ini di dalam ing satuhune umat manusia, ing satuhune Gusti. Karena kita semua ini ada umat manusianya, ada Gustihnya. Jadi kita semua ini di dalam umat manusianya ini ada Sang Pencipta semua terhadap diri kita masing-masing. Kalau saya penjabarkan semua, itu entar waktunya lama. Saya singkat saja. Saya diciptakan oleh Sang Pencipta, tidak para jamaah? Para jamaah diciptakan oleh Sang Pencipta, tidak? Berarti Sang Pencipta ini ada di diri kita masing-masing, tidak para jamaah? Alhamdulillah, berarti para jamaah ini cepat mengerti. Jangan disangkanya diri umat manusia, di diri umat manusia ada Sang Pencipta, entar disangkahnya menjadi Tuhan. Itu salah kaprah penafsiran seperti itu. Jadi kita semua ini harus berhati-hati tentang penyebutan terhadap orang lain. Bila belum paham, bertanya dulu, jangan langsung menghujat. Jangan langsung mencela, berarti langsung dihukumi dengan sendirinya. Itu berarti umat manusia seperti itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Menuduh orang pendapatnya salah, tapi tidak mau bertanya. Berarti umat manusia seperti itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Ibadah sewekal apapun, giat apapun, bila hati dan pikirannya itu jelek, pasti tetap jelek. Bila pemikirannya baik, perjalanan hatinya baik, pasti baik. Karena kunci ibadah itu adanya di hati dan pikiran. Karena yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Bila ada yang kurang paham, jangan langsung menyalahkan tentang yang ceramahnya. Bertanya saja terhadap yang ceramahnya. Bagaimana sampai pendapatnya seperti itu? Saya belum paham, saya belum jelas. Bertanya seperti itu. Jangan langsung menghujat, jangan langsung mencela, jangan langsung menyalahkan bahwa yang ceramah itu salah, bahwa yang ceramah itu tidak benar. Berarti umat manusianya itu hatinya, pikirannya itu busuk. Pikirannya itu tidak baik. Berarti pikirannya itu jelek. Kalau tidak paham, tanya saja terhadap yang ceramahnya. Bisa adanya salam itu tidak wajib itu bagaimana? Lalu saya entar menjelaskan. Salam itu hanya hukumnya baik kalau untuk umum, karena isinya saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Kalau hukumnya wajib itu adanya di dalam sholat. Kalau salam itu, bila ada orang yang tidak menjawab tentang salam, itu tidak mendapatkan dosa. Kalau di kitab Pansurip Sejatin Urip dan kitab Insan Hamil, mendapatkannya hanya kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Karena di dalam kitab Pansurip Sejatin Urip dan kitab Insan Hamil, salam itu saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Bukan yang ucapnya salam lalu tidak diucapkan, tidak dijawab, lalu langsung dibilang kamu berdosa, tidak menjawab salam saya. Berarti penafsiran itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Dosanya itu di mana dosanya?
Kalau berdosa itu bila mencuri atau korupsi atau berzina atau maksiat-maksiat lainnya. Kalau tidak menjawab itu hukumnya kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Kalau di kitab saya, di kitab Pancerurip Sejati Nurip dan kitab Insan Hamil, bila ada orang yang bilang tidak mengucap salam waktu disapa, berarti umat manusianya itu kalau diucap salam, assalamualaikum, lalu tidak menjawab, dia bilang berdosa. Itu berarti kurang pas dan kurang benar. Bila tidak menyapa, itu tidak apa-apa. Bila bersemaur juga tidak apa-apa. Bila tidak bersemaur juga tidak apa-apa. Hukumnya itu ada dua. Kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Kalau disapa lalu menjawab berarti baik, bagus, benar, mulia. Bila menyapa, baik, bagus, benar, mulia. Yang tidak menyapa itu tidak apa-apa. Tidak mendapatkan dosa apapun. Karena mengucap salam itu isinya adanya saling hormat, menghormati, saling harga, menghargai. Jangan langsung mengeklaim bila yang diucap salam, senanya alhamdulillah mengucapnya salam terhadap umat manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, disauri berarti alhamdulillah. Bila tidak disauri, tidak dijawab, itu tidak apa-apa. Yang mendapatkan kurang baik itu dirinya, bukan saya yang menyapa, bukan saya yang mengucap. Yang tidak menjawab itu mendapatkannya kurang baik, kurang bagus, kurang benar perjalanannya. Kalau mendapatkan dosa itu lain lagi. Yang mendapatkan dosa itu yang merugikan orang. Lah kalau diucap salam lalu tidak dijawab, apakah merugikan? Tidak para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak. Karena urusannya diri umat manusia dan Gusti, seperti ibadah sholat. Jadi kita semua ini mengucapkan salam atau ibadah sholat itu sama. Karena mengucap salam itu ada di dalam sholat. Kalau menyapa orang itu ada di dalam sholat, mengucapkan salamnya. Bila mengucapkan alhamdulillah, bila disapa lalu menjawab, mengucapnya alhamdulillah. Bila tidak dijawab salamnya, itu jangan langsung mengucap berdosa. Berarti umat manusianya itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar perjalanannya. Karena urusan-urusan itu urusan umat manusia dan Gusti Allah, bukan manusia dan manusia. Manusia itu sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Cukup sekian saja tausiah pada malam hari ini di Jamiah Tahlil ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Kita semua ini umat manusia. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati para jamaah dan masyarakat umum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada manfaatnya, alhamdulillah. Karena saya juga manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.